wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, masih pada ngerjain apa ini? Ayo, yang bukan mata pelajaran kimia dimasukkan dulu ke tasnya ya. Terus juga siap-siap dulu untuk belajar kimia ya. Yang lainnya dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Apakah hari ini semuanya hadir? Atau ada yang tidak hadir? Baik, Ibu cek terlebih dahulu ya daftar hadirnya. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Ayo sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan untuk memimpin doa. Nah, sebelum pembelajaran Ibu mulai, ayo kalian perhatikan dulu sekelilingnya, apakah sudah bersih atau masih ada sampah. Kalau masih ada sampah, bisa diambil terlebih dahulu, kemudian dibuang ke tempat sampah. Dan juga meja dan bangkunya diperhatikan ya, apakah sudah lurus dengan depannya. Nah, kan kalau kayak gini rapi, enak, dan jadi suasana pembelajaran juga lebih kondusif dan kalian bisa lebih fokus ya. Baik, pada hari ini, seperti yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya, kita akan melanjutkan pembelajaran pada topik termokimia, yaitu mengenai materi reaksi eksoterm dan juga reaksi endoterm. Nah, sebelum kita mempelajari mengenai reaksi eksoterm maupun endoterm tadi, penting juga bagi kita untuk mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem dan lingkungan di dalam reaksi kimia. Sistem itu apa? Sistem adalah bagian dari alam semesta yang diamati, sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu di alam semesta yang diamati. Nah, supaya kalian lebih tahu dan mendapatkan gambaran mengenai sistem dan lingkungan dalam reaksi kimia ini, kalian perhatikan reaksi berikut ya. Nah, reaksi ini adalah reaksi antara hidrogen dan juga oksigen dalam fase gas menghasilkan H2O atau air ya. Di mana dalam reaksi ini yang berlaku sebagai sistem adalah molekul-molekul yang bereaksi, yaitu H2 dan O2. Sedangkan yang bertindak sebagai lingkungan di sini adalah dinding wadah tempat terjadinya reaksi yang mengelilinginya. Nah, hubungan antara sistem dengan lingkungan ini terbagi menjadi 3 jenis. Apakah ada yang sudah tahu apa saja? Ya, silahkan Dina. Betul sekali, 100 untuk Dina. Jadi, terdiri dari sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, pertama-tama kita akan membahas mengenai sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran energi dan materi dengan lingkungannya. Contohnya adalah pada saat kita merebus air menggunakan panci, namun di sini pancinya terbuka atau tanpa tutup. Energi dan materi dapat ditransfer ke lingkungan melalui uap air yang dihasilkan pada saat pemanasan air dalam panci tersebut. Nah, di sini panci adalah sistem terbuka karena memungkinkan untuk terjadinya transfer energi dan juga materi. Nah, berikut ini adalah penggambaran bagaimana proses transfer energi dan materi pada sistem terbuka. Nah, yang kedua tadi yaitu sistem tertutup, di mana sistem tertutup ini adalah sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi dengan lingkungannya, namun tidak terjadi perpindahan materi. Nah, dalam contoh perebusan air tadi di dalam panci, namun kali ini pancinya kita berikan tutup. Dengan meletakkan tutup panci, materi tidak bisa lagi tertransfer karena tutup panci mencegah materi memasuki ataupun meninggalkan panci. Namun pada panci yang ditutup tersebut masih memungkinkan terjadinya transfer energi, yaitu energi panas masih bisa terjadi perpindahan dari dalam keluar panci ataupun sebaliknya. Nah, berikut adalah penggambaran sistem transfer energi yang terjadi pada sistem tertutup. Nah, yang ketiga adalah sistem terisolasi, yaitu sistem yang tidak memungkinkan adanya pertukaran energi maupun materi. Contoh sederhananya yaitu termos. Kalian semua pasti tahu termos kan, yang biasa digunakan untuk menyimpan air panas, di mana termos ini akan melindungi air panas maupun air dingin yang ada di dalamnya.
sehingga tidak mungkin terjadi adanya transfer energi ataupun materi dari dalam keluar termos dan sebaliknya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah pada kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar terisolasi, karena serapat apapun batas antara sistem dengan lingkungan masih memungkinkan adanya terjadi transfer energi seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai reaksi eksoterm dan juga endoterm. Yang pertama yaitu reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan energi atau kalor. Proses yang terjadi yaitu kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Karena sistem membebaskan energi sehingga entalpi produk akan lebih kecil daripada entalpi bereaksi, sehingga perubahan entalpi atau deltahannya akan bernilai negatif. Nah, selanjutnya adalah reaksi endoterm, yaitu reaksi yang menyerap kalor atau energi. Proses yang terjadi adalah kalor mengalir dari lingkungan ke sistem karena sistem menyerap energi. Oleh karena itu, entalpi sistem akan bertambah. Artinya, entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan, sehingga perubahan entalpi atau deltahannya akan bernilai positifnya. Ibu menugaskan kalian, ini tugas kelompok ya, kelompoknya sama aja seperti minggu lalu. Silahkan kalian cari mengenai diagram tingkat energi untuk reaksi eksoterm maupun endoterm. Kemudian kalian diskusikan dan hasilnya dituliskan di kertas saja. Setelah itu masing-masing kelompok mempresentasikan hasil yang didapat di depan kelas. Kemudian akan ditanggapi oleh kelompok lainnya. Silahkan ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berlangsung dengan lancar dan juga kalian semua sudah berusaha untuk aktif. Nah, sebelum itu Ibu ingin mereview kembali mengenai tadi yang Ibu ajarkan. Kira-kira berdasarkan penjelasan Ibu mengenai reaksi eksoterm dan endoterm tadi, ada yang bisa menyebutkan satu aja ciri-ciri dari reaksi eksoterm dulu mungkin? Ya, silahkan Radit. Betul, salah satu cirinya yaitu kalor mengalir dari sistem ke lingkungan untuk reaksi eksoterm. Lalu untuk reaksi endoterm, ciri-cirinya? Ya, silahkan Bunga. Betul, yaitu kalor mengalir dari lingkungan ke sistem untuk reaksi endoterm. Baik, terima kasih ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih juga sudah melakukan diskusi dengan baik. Untuk selanjutnya dibaca kembali ya materi selanjutnya yaitu mengenai entalpi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.